Perkenalkan, nama saya Dwi Fatsiam dengan NIM 24400372441 dari kelas LD28. Saya akan menjawab pertanyaan UAS nomor 5 dari mata kuliah Manajemen Information System for Leader. Label merupakan salah satu UMKM yang berada di daerah Bengkulu yang berfokus pada bidang fashion yang dulunya merupakan store offline dengan nama Label Staff yang menjual berbagai aksesoris dan fashion mulai dari baju, sepatu, tas, sandal, hiasan rambut, dan berbagai jenis lainnya. 1 tahun belakangan ini, Label Staff telah mengganti namanya menjadi The Label dan berfokus untuk menghasilkan produk fashionnya berupa baju buatannya sendiri. The Label menjual produk fashionnya dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu kisaran antara 80 hingga 150 ribu. Di sini saya menyarankan The Label untuk menggunakan e-commerce dalam mengembangkan bisnisnya. Tipe e-commerce yang saya sarankan untuk diimplementasikan yaitu e-commerce C2C atau customer to customer, di mana situasi ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh konsumen ke konsumen seperti pada aplikasi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sejenisnya. Transaksi jual beli ini dilakukan secara online melalui marketplace, sehingga e-commerce situasi di sini berperan menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Menurut saya ada 3 metode e-commerce yang dapat diterapkan oleh The Label. Yang pertama yaitu ada shipping. Di sini The Label yang telah memproduksi produknya sendiri hanya tinggal menjualnya lagi melalui e-commerce yang sudah ada seperti yang umumnya digunakan yaitu Tokopedia dan Shopee. The Label harus menyerahkan kepada pihak konsumen dengan mengemas dan memberikan produk kepada penyedia jasa pengiriman yang sudah ditentukan. Dan cara ini memudahkan The Label untuk memastikan kualitas barang dan pengepakan barang. Namun di sisi lain, The Label memerlukan gudang penyimpanan produk yang memerlukan modal yang cukup besar. Metode yang kedua yaitu ada wholesale, di mana pada e-commerce, The Label bisa menjualkan produknya secara grosir. Memang umumnya bisnis ini dilakukan dengan cara B2B atau business to business. Namun tidak sedikit juga konsumen awam yang ingin membelinya dengan jumlah yang cukup besar atau secara grosir. Sehingga metode ini saya anggap dapat memberikan The Label keuntungan yang cukup besar, dan metode ini memiliki kesamaan dengan shipping yang harus memiliki gudang untuk tempat penyimpanan produknya. Lalu metode yang ketiga atau metode terakhir yaitu ada metode white labeling. Metode ini hampir mirip dengan private labeling, namun memiliki perbedaan dalam membuat perjanjian kontrak pada produsen lain untuk memproduksi barang The Label. Di sini The Label bisa bekerja sama dengan perusahaan yang menawarkan metode white labeling untuk satu atau lebih produknya, dan pihak The Label bisa mendesain baik kemasan maupun brand sebelum produknya dipasarkan. Dari ketiga metode ini, menurut saya The Label bisa memilih menggunakan white labeling untuk menghindari pemborosan biaya dalam menciptakan produknya sendiri. Karena sebuah bisnis yang baru terjun dalam membuat produk fashion itu setidaknya harus memiliki berbagai pengetahuan, baik itu dari segi bahan, tren model, pola jahitan, dan lainnya yang terbilang cukup rumit untuk dilakukan oleh pemula. Kemudian pemasaran yang dilakukan oleh The Label ini bisa menggunakan metode shipping dan wholesale yang dapat dipasarkan melalui media sosial seperti beberapa e-commerce. Tentunya hal ini dapat membuat The Label mengeluarkan biaya yang cukup rendah, karena yang pertama telah menghindari berbagai kegagalan dengan memilih menggunakan white labeling, dan juga meraup beberapa keuntungan yang besar dari pemasaran shipping dan wholesale pada e-commerce. Sekian dan terima kasih.